Genderang pesta demokrasi pemilu tahun 2024 perlahan mulai menggema. Setiap partai politik memanaskan mesin demi meraup suara signifikan. Seiring itu, sejumlah nama figur juga mulai bermunculan ke permukaan publik. Mereka dianggap cukup potensial untuk menduduki jabatan politik, baik pada tingkatan parlemen pusat dan daerah, bupati, gubernur, serta presiden. Geliat bahkan manuver politik tak henti tersuguh, menjadi tontonan masyarakat. Begitulah hakikat kehidupan berdemokrasi. Siapapun bisa menjadi pejabat politik, asalkan terpilih oleh rakyat. Pada lingkup Sulawesi Tenggara, sosok calon gubernur Sultra cukup menyedot perhatian publik. Beberapa nama sudah santer dibahas dalam berbagai momen. Tak ketinggalan, lembaga-lembaga survei pun mulai merilis nama tokoh dengan tingkat keterkenalan di tengah masyarakat cukup tinggi. Pada dasarnya, kesemua tokoh berasal dari berbagai latar belakang profesi, pendidikan, ataupun suku. Ada Tolaki, Buton, Bugis, serta Muna. Di kalangan masyarakat Muna sendiri, hingga kini menguat pada dua figur tokoh politik. Karir politik keduanya tercatat sudah malang melintang mulai dari panggung daerah hingga pusat bahkan internasional. Dalam hal nama besar, kedua tokoh tersebut juga tak diragukan lagi. Rekam jejak mereka sudah lebih dari cukup untuk menjadi jaminan kelayakan memimpin bumi Anoa selama 5 tahun ke depan. Pertama adalah Dr. Laode Ida. Putra Muna kelahiran Tobea 12 Maret 1961 ini memulai debut politiknya pada pemilu tahun 2004. Ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Sulawesi Tenggara hingga tahun 2009. Selanjutnya, ia terpilih kembali sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2009-2014. Saat menjadi senator, Laode Ida pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPD RI. Tak hanya itu, selama di DPD RI, Laode Ida berkiprah sampai ke dunia internasional. Sayangnya, pada pemilu tahun 2014, Laode Ida yang kala itu mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Amanat Nasional belum bisa melenggang ke Senayan karena perolehan suaranya yang tidak memenuhi. Namun selang tahun 2019 hingga 2024, Laode terus membangun kekuatan untuk kembali berkiprah pada perhelatan Pilgub Sulawesi Tenggara. Alhasil, pria dengan segudang pengalaman dalam dan luar negeri kini resmi bergabung di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bekal sejumlah posisi strategis yang pernah dijabat, maka tidaklah mengherankan bila Laode Ida disebut-sebut sangat berpeluang masuk dalam bursa calon gubernur Sultra periode 2024-2029.
tokoh kedua asal Muna, yang saat ini digadang-gadang paling potensial untuk bersaing merebutkan kursi 01 Sultra adalah Insinyur Ridwan Bae. Di kalangan masyarakat Sulawesi Tenggara, nama Ridwan Bae sudah sangat familiar. Dalam kancah politik, karir Ridwan Bae terbilang cukup mentereng. Pada tahun 2000, Ridwan Bae terpilih menjadi Bupati Muna hingga periode 2005. Selanjutnya, Ridwan kembali memenangkan pertarungan pemilihan Bupati Muna periode 2005 sampai 2010. Usai menjabat Bupati 2 periode, pada tahun 2014, Ridwan Bae terpilih menjadi anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara dari Partai Golongan Karya, Golkar. Selanjutnya, di pemilu tahun 2019, Ridwan Bae kembali melenggang ke Senayan. Atas karirnya tersebut, Ridwan Bae kerap disebut sebagai sosok petarung politik tangguh. Meskipun demikian, Ridwan tercatat pernah kalah dalam pertarungan Pilgub Sultra tahun 2012. Baik Laode Ida ataupun Ridwan Bae, sesungguhnya keduanya adalah putra-putra terbaik yang telah melambungkan nama Muna dan Sulawesi Tenggara di pentas perpolitikan nasional bahkan internasional. Berbicara basis massa, keterpilihan 2 periode Laode menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Ridwan Bae sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan bukti nyata bila nama mereka telah melekat dalam hati masyarakat Sulawesi Tenggara. Tentu sangat menarik menunggu manuver politik kedua tokoh asal Muna untuk tampil pada pemilihan Gubernur Sultra tahun 2024 mendatang. Halangan ataupun rintangan sudah pasti ada. Namun, pengalaman di dunia politik selama ini merupakan modal utama bagi mereka untuk melewati semuanya.